Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk di pertemuan ke-7 untuk kelas 10. Nah, di pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang pertidaksamaan irasional. Oke, kalau yang selalu kita bahas tentang rasional ya. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih irasional itu. Iya, kalau dalam sistem bilangan ada bilangan rasional, irasional. Tapi kalau dalam pertidaksamaan juga kita temukan konsepnya berbeda. Apa, Miss? Kita lihat. Pertidaksamaan irasional itu sama dengan bentuk akar. Oke, ingat ya, sama dengan bentuk akar. Lalu, bagaimana kita akan mengetahui bahwa bentuk ini bisa diselesaikan? Kita lihat. Yang pertama, bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional. Nah, bentuk pertidaksamaan irasional yang pertama adalah akar fx kurang dari c, ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah akar fx kecil kurang dari akar gx. Nah, jadi bentuknya itu sebenarnya ada dua, tapi diperluas nanti jadi 4 jenis. Yang ini beda perlakuannya dengan di sini nanti, ya. Kalau di sini kan ruas kiri berbentuk fungsi fx, ruas kanannya konstanta atau bilangan. Kalau yang kedua bentuknya kedua-duanya berbentuk fungsi yang punya variabel x. Lalu bagaimana menentukannya? Yuk kita selesaikan. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Nah, kita lihat ya, untuk bisa menentukan pertidaksamaan irasional, kita terapkan dulu nih contoh bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama, akar dari x tambah 3 kurang dari 3. Oke, ada katanya syarat numerus dan ada syarat pertidaksamaan. Nah, Miss, apa sih beda syarat numerus sama syarat pertidaksamaan? Kalau di dalam syarat numerus itu berlaku yang punya tanda positif. Itu ya syarat numerus. Kalau kita lihat, katanya di dalam akar itu harus positif bilangannya. Kita lihat, x-nya positif kan? Positif. Kalau positif, berarti tandanya harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya, dua opsinya ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Itu positif. Kalau di dalam tanda akar negatif, berarti tidak bisa digunakan syarat numerus. Namanya sudah di dalam akar. Kita bahas bilangan yang real nih. Berarti semuanya di dalam akar adalah bilangan positif. Kecuali nanti negatif, itu lain pembicaraannya. Kalau gitu kita selesaikan dengan syarat numerus namanya. Syarat pertama namanya syarat numerus. Apa itu sih, Miss, syarat numerus? Syarat numerus katanya fx harus lebih dari atau sama dengan 0. Siapa fx? Fungsi yang punya variabel x. Berarti yang berada di ruas kiri saja. Kalau untuk contoh 1, berarti ini ya, x tambah 3. X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari sama dengan min 3. Ini untuk yang syarat pertama, menentukan himpunannya. Syarat yang kedua, pakai syarat pertidaksamaan. Ya, pakai syarat pertidaksamaan, Miss. Syarat pertidaksamaan adalah kuadrat kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Ya. Ini yang paling mudah nih. Tinggal mengkuadratkan saja. Akar dari x tambah 3 kuadratkan kurang dari 3 kuadrat. Lihat syarat pertidaksamaan. Kalau dikatakan akar dikuadratkan, hilanglah akarnya. Tinggal bilangan di dalam akar. X tambah 3 kurang dari 3 kuadrat 9. Berarti x kurang dari posisi konstanta yang kecil pindah ke yang kanan. Jadi dikurang 9 kurang 3x kurang dari 6. Sudah dapat? Sudah, sekarang tinggal iriskan.
Syarat yang terakhir adalah iriskan kedua syaratnya. Kedua syarat. Oke, iriskan kedua syarat berarti gambarkan dalam sebuah garis bilangan. Kita gambar garis bilangan. Yang paling kecil dulu ya. Min 3. Kemudian di sini 6. Pertanyaan syarat 1 pakai interval tertutup, ada tanda sama dengan. Berarti di bulat hitam penuh. Kemudian syarat kedua dia kurang dari, berarti interval terbuka. Lebih dari arah ke kanan. Yang 6 kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Oke, yang mana sebagai himpunan penyelesaian yang dilalui oleh semua garis? Berarti yang ini. Oke, yang ini kan hanya sekali garis. Yang di sebelah min 3 juga sekali garis. Berarti min 3 dan 6. Kalau gitu tinggal gabungkan keduanya. Tinggal letak X di tengah. Tandanya lebih kecil. Karena ini bulat hitam penuh pakai sama dengan. Dapat ya? Ini dalam menuliskan himpunannya. Jadi himpunan penyelesaian X lebih dari min 3 atau sama dengan min 3 kurang dari 6. Iya. Itu untuk contoh yang pertama. Mudah? Sangat mudah. Kita lanjut bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah berbentuk, dua-dua ruas kiri dan kanan berbentuk fx dan gx. Dua-duanya punya fungsi atau variabel x. Berarti ini bentuk ini nih, akar fx kurang dari akar gx. Ya kan? Karena dua-duanya bentuk fungsi, maka syarat yang digunakan untuk menyelesaikan adalah satu-satu dulu nih. Kita lihat yang sebelah sini. Oke, kita lihat. Akar 5x kurang 15. Syaratnya adalah harus lebih dari 0. Pastikan dulu di dalam akar itu positif. Oke, udah positif, tinggal tanda lebih dari atau sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan nih, Miss. 5x kurang 15 lebih dari sama dengan 0. 5x lebih dari sama dengan 15. X lebih dari sama dengan 15 per 5. Dapat nilai X lebih dari sama dengan 3. Syarat apa nih? Syarat numerus. Kemudian ini juga kita cari. Ya, kita cari juga yang ini. Berarti kalau gitu akar 5 tambah X. Wah, fungsinya positif kan? Harus lebih dari atau sama dengan 0. Dapatlah nilainya. Berarti kalau gitu kita selesaikan aja. 5 tambah X lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan min 5. Gampang ya. Dapat. Kemudian syarat kedua, ini yang pertama. Syarat kedua adalah cari syarat pertidaksamaan. Apa bentuknya? Kuadratkan kedua ruas. Kuadrat kedua ruas. Oke, kalau kuadrat kedua ruas berarti dua-duanya dikuadratkan. Jadi akar 5x kurang 15 dikuadratkan kurang dari akar 5 tambah x juga dikuadratkan. Nah, untuk menyelesaikan yang ini, hilangkan aja bentuk akarnya. Jadi tinggal 5x kurang 15 kurang dari 5 tambah x. Nah, lanjut. Selesaikan dengan cara menyederhanakan bentuk. 5x yang x sebelah kiri pindah ke kanan jadi kurang x. Kurang dari ini 5 yang minus 15 pindah ke ruas kanan jadi tambah 15. 4x kurang dari 20. X kurang dari 20 per 4. Maka x kurang dari 5. Dapatlah syarat numerus dan syarat pertidaksamaan. Ketika sudah dua-dua terpenuhi, iriskan dalam sebuah garis
bilangan. Nah, kita lanjut ke dalam garis bilangan. Kita lanjutkan ke dalam irisannya. Irisannya melalui garis bilangan. Kita gambar melalui garis bilangan. Kemudian masukkan titik-titiknya. Dari yang paling kecil, berarti minus 5 dulu di sini. Kemudian 3. Kemudian dilanjutkan oleh 5. Nah, sekarang pertanyaannya, syarat 1 pakai tanda yang di sini nih. Ada sama dengan, berarti interval tertutup. Berarti minus 5 juga interval tertutup ya. Nah, 3 juga interval tertutup. Nah, kemudian 5 yang di syarat ketidaksamaan, dia tidak dibuat interval tertutup, tapi interval terbuka saja. Lalu bagaimana kita menggambarkan arah interval? Tinggal lihat aja nih, kurang dari, kalau yang pertama tadi kan kurang lebih dari atau sama dengan, berarti arahnya ke kanan. Kemudian yang kedua, lebih dari atau sama dengan 3, juga arah ke kanan. Terakhir, kurang dari 5, arahnya kemana, Miss? Sebelah kiri. Oke, siapa yang sering atau paling banyak dilalui oleh arah interval? Kalau yang 5, satu aja nih. Kalau minus 5, sekali aja. Berarti yang mana? 3 dan 5 yang paling banyak. Berarti ini nih, sebagai daerah himpunan penyelesaian min 3 dan 5. Oke, sekarang kalau sudah tahu yang paling banyak dilalui oleh garis, itulah sebagai himpunannya. Tinggal letakkan X di tengah. Tandanya sama. Dua-duanya kurang dari, tapi cara bacanya beda. Karena ini pakai dia interval tertutup, pasti tanda sama dengan yang 5, arahnya pas ya kemarin. Oke, jadi himpunan penyelesaian, nah, X lebih dari atau sama dengan min 3 kurang dari 5. Iya, gampang. Yang ini mungkin baru tanya-tanya, Miss dari mana dapat yang ini? Yang paling banyak dilalui area arsiran. Kalau dia sampai 3 kali, itulah sebagai himpunannya. Tinggal letakkan titik X di tengah, menentukan batas intervalnya. Oke, ini ya untuk pertidaksamaan rasional contoh kedua. Oke, kita lanjut contoh ketiga untuk yang punya pertidaksamaan kuadrat. Nah, video ini di-cut ya.